Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, bicara mengenai pariwisata, Pulau Dewata Bali masih menjadi pariwisata populer yang ada di Indonesia saat ini. Daya magis budaya yang dibalut tradisi keagamaan Hindu dan pesona khas Bali menjadikan Bali magnet pariwisata, baik bagi turis lokal maupun internasional. Tidak heran jika situs perjalanan paling populer TripAdvisor menobatkan Bali sebagai destinasi populer kedua dunia pada tahun 2023. Namun pemirsa, tentunya pariwisata di Indonesia bukan hanya Bali. Masih banyak lokasi lainnya yang memiliki daya yang bagus dan juga menarik dalam destinasi pariwisata tersebut. Namun pemirsa, kali ini gelaran World Water Forum yang ke-10 diadakan di Bali menjadi momentum untuk pengenalan ragam destinasi wisata yang ada di Indonesia. Apalagi pengelolaan air berkelanjutan sangat penting bagi sektor pariwisata. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh terkait dengan hal tersebut, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum, selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mona dan GPR TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin sebelum kita lanjutkan dialog kali ini, boleh saya beri sedikit pantun, Pak? Oh, harus dong kita berbalas pantun. Oke, saya mulai ya Pak. Nanti boleh dibantu cakepnya Pak Menteri. Siap, Iya, jalan-jalan ke Pulau Dewata. cakep, Jangan lupa main ke Tahura. cakep, World Water Forum sudah di depan mata. cakep. Ayo kita sukseskan bersama-sama. Gimana Yeay, Pak? yeay, Bisa diterima? yeay. Bisa banget kita balas Oke, dulu, tapi ada balasannya dijawabnya nggak Pak? bukan cakep ya. Iya, Dijawabnya siap. becik, gaya Bali, becik, becik. Beci. Outbound di Bali naik ATV. Beci. Nikmati alam budaya dan adat istiadat. Beci. Ayo teman-teman, Mbak Mona dan GPR TV, Beci. kita sukseskan bersama World Water Forum 2024. Waduh, saya harus tetap bilang cakep nih Pak, karena emang cakep pantunnya langsung ya Pak, langsung berbahas pantun. Baik Pak Menteri, ini kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini terkait bagaimana dari Kemenparekraf juga ikut berkontribusi menyukseskan pegelaran World Water Forum yang ke-10 ini. Nah terkait dengan hal ini Pak Menteri, sebenarnya visi apa yang dibawa oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini untuk menyukseskan gelaran Forum Air Internasional ini Pak? Ya, WWF ini kan lebarannya para pelaku pariwisata dan masyarakat ekonomi kreatif kita. KTT WWF ke-10 di Bali ini luar biasa karena ini kita mengambil satu peran dan kepemimpinan yang menurut Pak Menteri PUPR Pak Basuki ini diplomatic victory. Ini adalah momentum kita mempromosikan Indonesia yang memiliki pariwisata berkelanjutan dan berkualitas secara internasional. Apalagi kita juga menjadi contoh bagaimana pengelolaan air yang bisa menjadi kemakmuran bersama atau water for shared prosperity. Nah, tujuan utamanya adalah mewujudkan SDGs kita, tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ESG, environmental, social, dan governance. Nah, fokus kami di Parekraf, Mbak Mona, adalah pengelolaan berkelanjutan, bisnis pariwisata yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang, terutama berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan alam dan budaya, dan bagaimana environmental sustainability itu menjadi satu bagian tidak terpisahkan dalam konsep regeneratif tourism. Nah, KTT WWF di Bali ini, Mbak Mona, menunjukkan Indonesia bisa menjaga keberlanjutan budaya, aspek lingkungan yang dibingkai dalam pengelolaan sumber air bersih melalui kearifan lokal. Kalau kita lihat di Bali ada pemurnian melalui ritual melukat, sistem pengairan subak di Bali, dan juga tema air untuk kesejahteraan bersama ini kita gunakan deliverable-nya untuk meningkatkan akses air bersih, mendukung kenyamanan wisatawan dan membuka peluang investasi di sektor parekraf yang memiliki aspek quality and sustainability. Baik,
Berarti ini memang sangat penting sekali begitu Pak ya, pegelaran dari World Water Forum yang ke-10 ini bagi sektor pariwisata di Indonesia. Selanjutnya Pak Menteri terkait dengan hal tersebut dalam gelaran World Water Forum 2024 ini seperti apa cara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mengenalkan kepada masyarakat terkait dengan pariwisata berkelanjutan dengan sumber daya air dan atau konservasi air Pak? Jadi gini, sebagai tuan rumah ini momentum kita untuk mendorong kemajuan sektor parekraf khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan air. Kita perkuat posisi Indonesia dan Bali sebagai destinasi MICE dunia dan ini merupakan trifecta, triple victory kalau kita lihat dari G20 tahun 2022-2023 kita menyelenggarakan ASEAN Summit dan 2024 ini kita ada World Water Forum. Nah ini kita melihat kontribusi yang signifikan pada ekonomi nasional dan pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 14,3 juta dan pergerakan wisatawan Nusantara mencapai 1,5 miliar pergerakan. Tentunya dampaknya kita ingin langsung dirasakan di kantong masyarakat. Bagaimana ratusan ribuan pelaku UMKM ini bisa terlibat. Dan kita menyusun beberapa program seperti field trip, paket wisata yang menarik, kunjungan ke objek wisata seperti Jatiluwih, pembuatan cenderamata, dan tentunya souvenir yang juga ramah lingkungan. Ada yang menarik nih Mbak Mona, kita mengajak para wisatawan yang menjadi partisipan dari World Water Forum kunjungan ke hutan mangrove Tahura untuk melakukan carbon offsetting, menanam pohon mangrove, menyaksikan prosesi ritual melukat atau Balinese Water Purification Ceremony. Dan ini untuk penyelamatan alam dan sumber air bersih dan juga menarik ini Jatiluwih sebagai UNESCO World Heritage Site, Danau Batur, Kintamani, Cultural Village Ubud, Museum Subak di Tabanan, dan desa wisata Penglipuran yang sudah menjadi desa wisata terbersih di seluruh dunia dan desa wisata terbaik di UN Tourism. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan climate tech seperti jejak.in untuk paket penghitungan emisi karbon, sehingga delegasi bisa mengoffset kegiatannya dengan merestorasi terumbu karang atau penanaman mangrove. Kami juga ingin menampilkan sistem irigasi tradisional Subak yang sudah kearifannya masuk menjadi kearifan yang diakui oleh UNESCO. Intinya gotong royong. Bagaimana kearifan lokal memuliakan air ini bisa kita menjadikan inspirasi bagi dunia. Baik, memang salah satu yang diunggulkan adalah sistem irigasi yang ada dengan dinamakan Subak itu Pak ya. Pada saat itu kami juga sempat berkunjung ke sana Pak Menteri, memang itu adalah salah satu lokasi yang bisa kita lakukan dua promosi. Pertama sistem pengairan kita dan kedua adalah pariwisata yang bisa kita tonjolkan pada dunia. Baik Pak Menteri, ini berkaitan dengan pengelolaan air pada sektor pariwisata. Saat ini dalam tanda kutip bisa kita sebut bahwa sistem perairan dari pariwisata ini bersaing dengan kebutuhan lain seperti pertanian, lalu pemukiman dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal ini Pak Menteri, seperti apa langkah yang dilakukan oleh Kemenparekraf kepada masyarakat dalam hal pemberian edukasinya Pak? Kami mendorong pengelola fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe mengadopsi prinsip-prinsip green. Jadi bagaimana penghematan air, daur ulang air untuk dipastikan kita kelola dengan sangat berkelanjutan. Dan ini bagian daripada kita juga mendorong langkah-langkah inovatif untuk memproses limbah air atau limbah cair domestik di konsep water sewage treatment plant. Kita juga dorong aktivitas pariwisata yang memperhitungkan dampak lingkungan dan penggunaan air. Kami sudah menerbitkan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 untuk pedoman destinasi pariwisata dalam pengelolaan air dan limbahnya di setiap destinasi. Sehingga destinasi kita harapkan juga terus mengevaluasi dampak lingkungan dalam konsep regeneratif tourism. Kita harus perhatikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses air, dan ini kita rasakan di waktu saya bertugas di Jakarta,
ada ketidakadilan dalam air yang disediakan. Warga masyarakat yang ada di lapisan terbawah harus membayar lebih mahal daripada warga yang lebih berpenghasilan tinggi. Nah, ketidakadilan inilah yang kita harapkan di WWF bisa kita tampilkan solusinya dengan tema Water for Shared Prosperity. Jadi semuanya harus merasakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Baik, itu tadi adalah beberapa pengelolaan air yang Pak Menteri contohkan yang ada di Bali dan juga pada Jakarta. Sekarang kita lebih luas lagi Pak Menteri. Kalau dilihat saat ini tentu pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf tidak hanya bekerja sendiri untuk bisa meningkatkan destinasi pariwisata, harus ada bantuan juga dari pemerintah daerah. Strategi apa kira-kira yang diperlukan agar pengelolaan destinasi pariwisata selain Bali Bapak itu bisa semakin dikenal dan berdampak pada naiknya citra pariwisata Indonesia Pak Menteri? Strateginya 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kita terus sinergi untuk mengembangkan pariwisata sesuai keunggulan masing-masing daerah dan kearifan lokal dengan manfaat yang positif bagi masyarakat setempat. Kami mengembangkan selain Bali tentunya ada 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi pariwisata super prioritas. Ini kita harapkan akan menghasilkan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Kami juga mengembangkan destinasi yang kita sebut sebagai destinasi desa-desa wisata. Ya. Ini adalah demokratisasi dari pariwisata kepada seluruh masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat kelas atas. Bagaimana masyarakat di seluruh lapisan bisa merasakan destinasi desa-desa wisata di sekitar kita yang selama ini bisa menjadi hidden gem, menjadi pariwisata yang berbasis masyarakat. Pariwisata yang berbasis keindahan alam, kekayaan budaya kita, dan juga petualangan yang mengesankan. Kami mengembangkan destinasi wisata tematik dan geopark juga bersama dengan teman-teman pemerintah daerah. Baik, Pak Sandi, kalau kita lihat saat ini pariwisata tentunya juga membutuhkan pengelolaan air yang baik karena pengembangan pariwisata seperti pantai, sungai, dan danau ini harus sejalan juga dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Meskipun ini belum selesai pegelaran World Water Forumnya Pak Menteri, kira-kira kalau dari Bapak sendiri nantinya bisakah hasil dari rangkaian pertemuan di World Water Forum diimplementasikan dalam pengembangan berbagai destinasi pariwisata di Indonesia, Pak? Ya, sangat bisa dan saya sudah menerjunkan ini langsung tim kami di lapangan, Bu Dian sudah ada di beberapa lokasi untuk memastikan bahwa KTT WWF Bali ini akan menghasilkan suatu deklarasi Bali yang diimplementasikan oleh semua negara anggota. Kami melihat kepemimpinan Indonesia baik di G20, ASEAN, dan juga di beberapa forum dunia lain telah berhasil untuk mengembangkan sebuah kebersamaan dalam tema-tema yang sangat penting dan strategis untuk masa depan dunia. Kita berhasil mengembangkan juga potensi daya tarik wisata air, seperti wisata sungai, wisata danau, wisata pantai, dan wisata pesisir. Memang masih banyak tantangan seperti sampah, tapi kita mengedepankan prinsip 4 pilar, yaitu pengelolaan berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan, keberlanjutan budaya, dan aspek lingkungan. Ini sejalan dengan latar belakang dan juga tujuan dari WWF ini. Terakhir, saat pertemuan G20 kita menghasilkan 5 line of action dalam Bali Guidelines. Nah, ini akan kita tampilkan di WWF dan mudah-mudahan ini bisa diadopsi, terutama di line of action keempat yang kita sebutkan climate actions, biodiversity conservation, dan circular economy implementation. Ini adalah penggunaan energi, tanah, air, dan sumber daya makanan pada sektor pariwisata yang kita harapkan bisa mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon dan penggunaan air yang lebih bijaksana. Baik, Pak Menteri, ini terakhir tentunya siaran kita kali ini juga ditonton oleh berbagai pelaku usaha khususnya yang ada di Bali dan juga nanti berkontribusi dalam gelaran World Water Forum ini. Dari Bapak sendiri seperti apa memberikan, bisa kita katakan harapan kepada pelaku pariwisata di Indonesia dalam gelaran World Water Forum ini? Silakan Bapak dan juga himbauannya. Setelah pandemi, ini adalah gelaran terbesar yang
merupakan lebarannya para pegiat MICE, bukan hanya di Bali tapi di Indonesia. Mari kita gunakan event ini. Ini adalah event terakhir di masa kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua. Kita tinggalkan legacy, kita tinggalkan kenangan yang mengesankan dengan pengalaman yang menyenangkan tentunya untuk semua yang terlibat, untuk kemakmuran bersama, kesejahteraan kita, dan juga untuk gerakan ekonomi yang lebih luas, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sukses, matur suksma, Astungkara, dan sampai jumpa di 3 hari berikutnya, dan kita harapkan semuanya berjalan lancar dan memberikan manfaat menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Tentu harapan kita bersama Pak ya, gelaran World Water Forum yang ke-10 ini bisa sukses dilaksanakan di Bali, Indonesia. Terima kasih banyak Pak Menteri sudah hadir dalam dialog Kominfo Newsroom kali ini. Kita akan tunggu lagi Pak dialog berikutnya terkait dengan bagaimana hasil dari World Water Forum ini juga berkontribusi dalam pariwisata di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Menteri, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.